Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Marwah Rizky. Saya dari program studi D4 Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai proyek proposal tugas akhir yang saya rancang dalam mata kuliah Metodologi Penelitian yang berjudul Analisis Kecelakaan Kerja dengan Pendekatan Behavior-Based Safety dengan tingkat stres kerja yang berhubungan di industri manufaktur. Dan pendahuluannya yang dilatar belakangi oleh kecelakaan kerja. Bersumber dari International Labour Organization yang mengatakan bahwa angka kejadian kecelakaan kerja dengan berbagai ancaman di bidang keselamatan dan kesehatan kerja di Indonesia masih cukup tinggi, sekitar 6.000 kasus setiap harinya. Penyebab kecelakaan kerja menurut National Safety Council diantaranya karena perilaku tidak aman. Yang pertama, 88% karena unsafe behavior atau unsafe action. Yang kedua, 10% karena kondisi yang tidak aman atau unsafe condition, dan yang sisanya 2% tidak diketahui penyebabnya. Hal ini, unsafe action atau unsafe behavior merupakan tingkat faktor kecelakaan kerja tertinggi yang berisiko. Maka dari itu, salah satu kelalaian pekerja yaitu karena stres kerja akan dibahas dan dibandingkan. Dan menurut Lovecraft, bahwa ada dua bentuk sumber stres kerja, yaitu perasaan frustasi karena tidak mampu mengontrol situasi yang sedang berlangsung, atau karena dari situasi yang tidak menentu atau tidak mampu diprediksikan. Nah, dari segi frustrasi itu tadi, mungkin muncul dari kontrol yang rendah, yang bersumber dari konsentrasi, yang bersumber dari konsultasi yang kurang baik, hambatan berlaku, partisipasi yang rendah dalam pengambilan keputusan, tekanan waktu, terlalu banyak atau terlalu sedikit pekerjaan, dan lain-lain. Nah, sehingga hal ini juga mengakibatkan hubungan interpersonal yang kurang baik. Yang kedua, sumber stres karena ketidakpastian yang itu tadi adalah sebagai contohnya politik dalam organisasi, ketidakamanan pekerjaan, kekaburan peran, konflik peran, dan delegasi yang kurang jelas, dan hal tersebut sesuai dengan teori behavior constraint atau yang disebut dengan hambatan perilaku. Oke, dari permasalahan tersebut didapatkan metode behavior based safety guna untuk meningkatkan produktivitas para pekerja dan mengurangi tingkat stres dan juga unsafe action, dan membentuk indikator workers behavior pada industri manufaktur. Rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana stres dapat mempengaruhi pekerja di industri manufaktur serta implementasi metode behavior based safety dalam menciptakan suasana kerja yang aman dan terhindar dari kecelakaan kerja. Dengan tujuan yaitu mengidentifikasi kondisi lingkungan kerja, menganalisis dan minimalisir kecelakaan kerja, mengetahui hasil penelitian dan pengaruh dari faktor kelalaian pekerja, unsafe action dengan metode behavior based safety, dan mengetahui pengaruh stres dalam bekerja sebagai pekerja di industri manufaktur. Manfaat untuk sasaran penelitian yaitu dapat mengetahui tindakan yang berisiko bahaya dan kecelakaan yang terjadi, dapat mengevaluasi keadaan perusahaan dan sikap kerja. Yang ketiga, dapat mengetahui pengaruh faktor kelalaian kerja seperti stres kerja di industri manufaktur dengan metode behavior based safety. Penelitian ini dibatasi oleh dua faktor, yaitu hanya terkait pengaruh safety behavior dan stres pekerja. Dan perhitungan jumlah pekerja ditambah pada karyawan operasional. Hal ini dimaksudkan untuk uji sampel. Maka, piramida safety ini menjelaskan bahwa tingkat kecelakaan mulai dari fatal, berat, serius, ringan ini diibaratkan dengan manajemen risiko. Likelihood
tarikan konsekuensi. Semakin ke atas, maka semakin beresiko atau konsekuensinya semakin tinggi. Namun likelihood-nya rendah. Semakin ke bawah, likelihood-nya akan semakin besar kan, dan konsekuensinya juga makin rendah karena semakin ringan kecelakaannya. Yang kemudian aspek stres kerja dibagi menjadi 3 aspek, yaitu fisik, psikis, dan perilaku. Dalam penelitian ini akan membahas mengenai segi perilaku, dan dalam lingkup kerja ini dapat berupa merubah dan bisa jadi merubah produktivitas kerja, tidak berani mengambil risiko, tidak punya kontrol hidup, kehilangan kreativitas, performa kerja rendah, motivasi rendah, dan komunikasi buruk. Kemudian behavior based safety. Ada 6, yang pertama adalah identifikasi atas behavior, yang kedua pengembangan checklist observasi yang tepat, yang ketiga melatih setiap orang dalam observer dalam melakukan observasi, yang keempat penilaian perilaku aman secara terus-menerus, yang kelima memberikan feedback umpan balik, yang keenam membagikan semangat keterlibatan dalam kegiatan BBS, yang perlu diberikan penghargaan bagi individu maupun tim. Yang ketiga, metode penelitian. Terdapat 5, iterasi awal, pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, dan interpretasi data, yang terakhir kesimpulan dan saran. Pada identifikasi awal, terdapat perumusan masalah, penetapan tujuan dan manfaat rumusan masalah, penetapan batas, studi literatur review, studi literatur maupun lapangan, dan penetapan populasi sampel dan variabel penelitian. Oke, dalam pengumpulan data terbagi menjadi 2, yaitu data primer yang mana hasil dari penulis atau peneliti itu sendiri. Yang kedua, data sekunder atau dari objek sasarannya, data historis. Yang mana data primer yaitu hasil pengamatan penelitian, perhitungan penelitian, pengukuran kapasitas stres terhadap beban kerja dan perilaku yang berbahaya. Sedangkan sekunder, aspek-aspek perilaku berbahaya dan stres kerja yang dari industri tadi yang dikategorikan bisa jadi ke dalam kecelakaan atau data-data penunjang lainnya seperti kecelakaan dan lain-lain. Metode selanjutnya yaitu pengolahan data. Yang pertama, orientasi kerja, melakukan studi pustaka, merumuskan stres kerja, menyusun instrumen penelitian, melakukan screening atau wawancara. 6, memberikan skala kecelakaan kerja dan stres kerja kepada pekerja, melakukan tryout, menghitung validitas dan reliabilitas alat ukur dan analisis data, dan selanjutnya melakukan metode non-random sampling, dan terakhir uji korelasi produk moment. Yang keempat, analisis dan interpretasi data, yang kemudian hasilnya dapat disimpulkan dan dapat disarankan melalui rekomendasi. Diagram alir. Oke. Dalam penelitian perlu dilakukan jadwal agar bisa tersusun secara teratur dan strategis. Yang mana dalam jadwal ini terdapat beberapa kegiatan dan bobot persen. Seperti yang diterangkan dalam slide. Oke. Sekian dari presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya sampaikan mohon maaf apabila ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.